pada saat menjelang pilkada sampai pilkadanya, tapi dengan catatan kalau menang mendapatkan izin menambang di sana. Untuk orang-orang luar boleh kok ngambil harta kita sendiri. Sedangkan ini udah pribumi yang ngambil kok masih diribet-ribetkan izinnya. Sesuai dengan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan penambang emas ilegal, aktivitas penambangan harus dihentikan sementara sambil menunggu surat izin pertambangan rakyat keluar. Untuk mengawasinya, aparat kepolisian dari Polres Nagan Raya dan Kodim 0116 Nagan Raya bekerja sama untuk mengamankan lokasi tambang. Tim telusur pun ikut turun ke lokasi tambang untuk melihat masih ada atau tidaknya aktivitas penambangan ilegal itu. Di sepanjang perjalanan kami melihat alat berat mulai turun dari tempat titik penambangan. Alat berat bahkan terlihat parkir di halaman rumah warga. Setelah berjalan hampir 10 km, kami pun bertemu dengan para penambang yang sedang berkumpul di satu rumah. Tim Forkopimda Kabupaten Nagan Raya langsung menghampiri para penambang itu. Mereka langsung diberikan arahan agar menaati kesepakatan yang sudah berhasil dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Nagan Raya berada para peserta dari provinsi Kabupaten provinsi penambangan dan energi provinsi Aceh. Setelah memberikan arahan, tim pun langsung bergerak kembali menuju lokasi penambangan. Di lokasi ini sudah tidak terlihat aktivitas para penambang, baik penambang tradisional maupun penambang yang menggunakan alat berat. Suasananya pun lebih sepi jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Yang terlihat hanya kerusakan di sepanjang daerah aliran sungai Kraung Naga akibat eksploitasi emas yang menggunakan alat berat. Bahkan di beberapa titik yang awalnya bisa dilalui oleh air sungai, kini tertutup bebatuan. Kegiatan pengawasan ini akan terus dilaksanakan sampai surat izin pertambangan rakyat keluar. Kami membuat komitmen supaya para penambang-penambang rakyat ini harus menghentikan sementara dulu sambil menunggu terbit dan mengurus izin penambangan rakyatnya. Seperti itu. Dan masyarakat seperti yang rekan-rekan lihat, yaitu DP-nya, eskavator dan semua alat-alat tidak berjalan dan tidak ada aktivitas untuk melakukan penambangan. Dan nanti setelah itu nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut. Jika masyarakat tetap melakukan aktivitas dan melanggar perjanjian, akan langsung dihentikan secara paksa oleh pihak kepolisian. Kita akan melakukan penertiban, Pak. Nah, kita mungkin bisa melakukan penertiban ini terkait dengan undang-undang yang ada
masalah penambangan liar, ya, karena sudah kita arahkan supaya tidak menambang dulu sampai izinnya keluar, atau bisa kita alihkan kepada tindakan premanisme. Sudah kita sampaikan karena kita ada satgas untuk itu. Selain alat berat yang turun, terlihat beberapa orang operator alat berat yang juga ikut turun bersama barang-barang mereka. Mereka terpaksa turun untuk menghindari biaya sewa alat berat yang cukup mahal. Harapan mereka hanyalah agar surat izin pertambangan rakyat segera keluar. Karena bagi mereka, tambang emas itu adalah mata pencaharian mereka untuk menyambung hidup. Pemerintah mohon dibantu ya. Ini kalau bukan pemerintah yang bantu rakyatnya sendiri, siapa lagi? Sedangkan dulu pas PT-PT masuk itu orang-orang luar boleh kok ngambil harta kita sendiri. Sedangkan ini udah pribumi yang ngambil kok masih diribet-ribetkan izinnya. Kita mau kok ngurus izin berapa biaya kita usahakan. Oh kalau kemahalan kita musyawarah lagi gimana seminim-minimnya. Kapan lagi nolong rakyat kalau bukan sekarang?